Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmud ala kulli hal, al-mawsuf bi sifatil jalali wal kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa al. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haji Agus Salim merupakan salah seorang pahlawan nasional, tokoh kontributif membangun dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh yang prestisius tapi tidak ambisius, hingga banyak tokoh, ulama dan cendekiawan yang memberikan terma dan apresiasi positif kepada beliau. Sebut saja Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menobatkan beliau sebagai the grand old man, orang tua yang besar. Kemudian Muhammad Rum, yang juga murid beliau, menobatkan beliau sebagai bapak spiritualisme dan cendekiawan. Bahkan Buya Hamka pernah mengatakan seorang Haji Agus Salim sama nilainya dengan 1 juta orang Indonesia. Selain itu, hal yang menarik adalah Haji Agus Salim pernah membanggakan Indonesia saat itu, di mana beliau pernah menjadi dosen tamu di Cornell University, Ithaca, Amerika Serikat, di mana beliau menyampaikan materi perkuliahannya dimulai dengan materi tentang rukun iman dan rukun Islam. Dalam pandangan khatib, Agus Salim menjadikan rukun iman dan rukun Islam sebagai al-fatihahnya dalam tanda kutip dari berbagai materi perkuliahan selama menjadi dosen tamu di Cornell University, Amerika Serikat tahun 1953. Hal ini menunjukkan sentral dan pentingnya iman dan Islam dalam kehidupan. Namun hal yang terpenting adalah bagaimana kita berupaya untuk membangun totalitas dan integritas keberislaman kita dalam kehidupan. Secara normatif Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu billahi rabba. Hai orang-orang yang beriman kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan dia juga meyakini dan beriman kepada Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamanya. Udkhulu fi syara'il Islam, masuklah ke dalam Islam dengan cara apa? Amilina bijami'i ahkamihi, dengan menegakkan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Wala tatruku min hasyai'an, jangan sedikit pun
meninggalkan dan mengabaikan ketentuan dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u turuqus syaitan, jangan kamu mengikuti langkah dan jejak syaitan, fima yad'ukum ilaihi minal ma'asi, di mana syaitan ini senantiasa mengajak dan menyerumu untuk melakukan berbagai kemaksiatan. Innahu lakum zahirul adawah, karena syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Fahzaruhu, maka jauhilah. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 208 dan tafsir Al-Muyassar pada halaman 222. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat dan tafsir ini terlihat jelas bagaimana metodologi membangun totalitas dan integritas keberislaman kita dalam kehidupan. Yang pertama, harus ada dalam diri seseorang itu unsur teologis, yaitu pribadi bertauhid dengan bertuhankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beruswah hanya kepada Rasulullah, dan hanya menjadikan siratal mustaqimnya dalam kehidupan adalah ad-dinul Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada dalam diri seorang itu sikap as-sabatu fil amri, sikap istiqamah di dalam kehidupan, baik istiqamah dalam aspek religiositas atau keberagamaan. Ya, dalam kaitan ini baik ibadah yang sifatnya mahdoh maupun ghairu mahdoh. Yang kedua, istiqamah dalam kaitannya dengan kebangsaan. Sekarang ini kita masih dilanda dengan COVID-19. Bahkan data WHO menunjukkan sudah sampai 36 juta. Data gugus nasional itu 320.000. Tentu kita senantiasa bersama untuk kita menyikapi dan menaati seruan baik pemerintah maupun majelis ulama untuk senantiasa kita menegakkan protokol kesehatan di sekitar lingkungan kita. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah terutama kepada adik dan saudara-saudara kami yang saat ini masih melakukan unjuk rasa, demonstrasi, pro kontra dalam kehidupan. Itu merupakan keniscayaan. Tapi bagaimana kita menyikapi dengan kearifan? Tentu bagaimana mereka berunjuk rasa, tapi didasari dengan fikih unjuk rasa, fikih demonstrasi, sehingga tidak melakukan perusakan kepada fasilitas umum, apalagi fasilitas negara. Yang ketiga adalah istiqomah dalam kaitannya dengan melawan kejahatan, melawan kekejian. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya poin yang terpenting adalah bahwa innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah zahirul adawah, musuh yang nyata bagi kita. Dengan kata lain, kita harus menjadi pemenang di dalam kehidupan. Dengan cara apa? Dengan cara membangun integritas keberislaman kita di dalam kehidupan. Tentu dengan kata lain, kita tidak hanya berislam secara teologis semata. Kita tidak hanya berislam secara eksoteris lahiri, tapi lebih daripada itu, dan yang terpenting adalah kita juga berislam secara esoteris batini. Manifestasi hal itu akan terwujud dan terbangunlah kekuatan keikhlasan, kekuatan kesabaran, kekuatan kesederhanaan, dan lain sebagainya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari kita bangun, bahkan kita pertahankan totalitas dan integritas keberislaman kita dengan cara yang pertama, kita harus senantiasa menjadi pribadi yang bertauhid. Kita senantiasa meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan. Yang kedua, beruswah hanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang selanjutnya adalah kita berislam, mengakui Islam ini sebagai siratul mustaqim di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah senantiasa kita menghadirkan sikap istiqomah, baik istiqomah keberagamaan maupun istiqomah dalam hal kebangsaan. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita bangun sikap bertauhid dan sikap istiqomah di dalam kehidupan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah ini Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi renungan untuk kita amalkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu samiul alim. Fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ah afdalul ayyamil usbu' wa ja'ala fihi sima'u du'a fiha mujabu masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu nabi qadima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya alladziina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.